Oke, halo semuanya. Kita ketemu lagi di video yang kedua. Nah, di video yang kedua ini kita akan membahas persamaan trigonometri. Tidak usah berlama-lama lagi ya. Persamaan trigonometri itu mempunyai 3 rumus. Rumus sin, cos, dan tangen. Nah, bagaimana rumus-rumusnya? Berikut rumus-rumusnya. Oke, gimana rumus-rumusnya? Mudah kan? Atau malah bingung? Oke, kalau bingung kita langsung masuk saja ke contoh soal. Go! Oke, masuk ke contoh soal yang pertama ya. Di sini kita akan mengerjakan soal yang bentuknya itu persamaan trigonometri dari fungsi sinus. Dari fungsi sinus dulu, fungsi sinus. Oke, ini ada dua dalam derajat sama radian. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini ya. Yang perlu diperhatikan adalah ini itu batasannya dalam bentuk derajat atau radian. Kalau 0 derajat sampai 360 derajat itu berarti kan kita mengerjakan menggunakan rumus yang pertama ya, rumus yang pertama. Oke, berarti cara pengerjaannya bagaimana? Ada X1 sama X2 di sini. Ada X1 sama X2. Berarti kan ada dua cara. Nah, kita pakai dua cara itu untuk mengerjakan. Oke, dilihat dulu bentuknya sudah sama apa belum? Di dalam rumus yang derajat ini ya, sin X sama dengan sin alfa. Di sini sudah ada ya, sin X sama dengan sin 80 di pertanyaannya. Berarti alfanya itu 80 derajat. Sekarang kita masukkan ini ke rumus. Nah, caranya bagaimana? Sekarang coba ini berarti X1 sama dengan di sini kan ada A plus K 360. Berarti di sini alfa plus K kali 360 derajat gitu kan. Nah, K itu sebenarnya nanti itu bilangan bulat terserah, yang penting bilangan bulat. Oke, alfanya di sini kan 80. Kita rumus yang pertama dulu saja. Berarti di sini 80 derajat plus K kali 360 derajat. Berarti X-nya berapa saja? Misalkan K-nya tadi kan bilangan bulat. Kita mulai dari 0 ya. Kita mulai dari 0 saja yang paling mudah. Berarti misalkan K sama dengan 0, hasilnya berapa? Gitu. Berarti X-nya itu berapa? Alfa kan 80 derajat plus K 360. Nah, karena K-nya di sini 0, nah K-nya bisa kita ganti menjadi 0. Berarti di sini K-nya ganti saja 0 ya. 0. Nah, berarti di sini 80 derajat tambah 0 kali 360 berarti kan 0 derajat. Berarti hasilnya 80 derajat untuk yang pertama. Kemudian karena K itu bilangan bulat, selain 0 berarti kan naik step menjadi 1. Sekarang misalkan K-nya diganti sama dengan 1, berarti menjadi X sama dengan 80 derajat plus, nah K-nya ganti 1 berarti 1 kali 360 derajat. Berarti ini menjadi 80 derajat plus 1 kali 360 berarti ini berapa? 80 derajat tambah 360 derajat itu berapa? Yaitu 440 derajat. Dilihat sekarang batasnya itu 0 ya, batasnya 0 sampai 360 derajat di soalnya, di contoh soalnya gitu ini kan. Nah, berarti ini kan tidak memenuhi, berarti ini ditulis saja TM atau tidak memenuhi. Itu untuk rumus yang pertama X1. Sementara di sini ada rumus yang kedua, berarti kita mengerjakan sekali lagi X2. Berarti ini kan X2 itu apa? 180 dikurangi alfa, berarti di sini 180 derajat dikurangi alfa plus K kali 360 derajat. Alfanya masih sama ya, alfanya di sini kan 80, berarti di sini kita ganti saja. Berarti X2 sama dengan 180 derajat dikurangi alfanya 80 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, 180 dikurangi 80 itu kan 100. Berarti di sini menjadi 100 derajat plus K 360 derajat. Nah, sekarang kan sudah menjadi rumus. Kalau sudah seperti ini bisa menjadi rumus ya. Oke, setelah menjadi rumus seperti ini, ya, kita mengerjakan seperti tadi. K-nya diganti 0, 1, 2, 3 sampai tidak memenuhi. Kita ganti 0 dulu. Berarti misalkan K sama dengan 0 itu berapa? Berarti kan 100 derajat plus
K-nya diganti 0 kali 360 derajat. Berarti ini X-nya sama dengan 100 derajat tambah 0 kali 360 itu 0 derajat. Berarti 100 tambah 0 hasilnya 100 derajat. Ini memenuhi ya, berarti kan 1, 2. Kemudian misalkan K-nya diganti 1. Nah, misalkan K-nya diganti 1 itu gimana? Ini misalkan K sama dengan 1 ya. Ini berarti X sama dengan 100 derajat ya, masih sama ya seperti ini ya. 100 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Ini berarti menjadi 100 plus 1 kali 360 itu 360 derajat. Berarti hasilnya 460 derajat. Nah, dari batasnya tadi kan sampai 360 derajat saja, berarti ini tidak memenuhi. Ini di TM tidak memenuhi. Oke, karena yang memenuhi hanya ada 2 yaitu 80 dan 100. Yang memenuhi kan ada 2 yaitu 80 dan 100. Berarti hasil akhirnya atau himpunan penyelesaiannya, kita tulis HP-nya saja ya. HP-nya itu berapa saja? Berarti ya 80 derajat dan 100 derajat. Gitu ya. Gampang kan? Mantap. Oke, masuk ke contoh soal yang nomor 2. Di sini ada soal untuk kosinus ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan setengah, di mana X itu antara 0 sampai 360 derajat. Berarti ya, ini kan dalam derajat, karena 0 derajat sampai 360 derajat. Berarti kita pakai rumus yang pertama ini ya. Kita pakai rumus yang pertama ini. Oke, caranya bagaimana? Kita langsung saja mengerjakan. Cos X sama dengan setengah itu kan belum menjadi rumus, karena dalam rumus itu kan cos X sama dengan cos alfa gitu kan. Di sini masih cos X sama dengan setengah, itu kan berarti kita harus mengubah setengah itu menjadi cos alfa. Setengah itu cos berapa? Nah, itu kita ganti. Ini kan berarti tetap ya, cos X itu kan berarti tetap cos X, setengah itu cos berapa? Nah, setengah itu cos 60 derajat. Berarti kan di sini kan kita ganti saja cos 60 derajat. Oke, sekarang sudah menjadi dalam rumus yang bentuk derajat. Nah, sekarang kita ke rumus yang pertama, X1 sama dengan ini ya, X1 sama dengan A plus K360. Kita coba rumus itu. Oke, berarti ini X sama dengan alfa. Ini kan alfanya 60 derajat, berarti 60 derajat plus K kali 360 derajat. Karena di sini sudah X sama dengan, kita langsung mengerjakan saja. Untuk K kita ganti bilangan bulat. Bilangan bulat yaitu 0 ya. Sekali lagi kita tetap dari 0, 1, 2, 3 sampai tidak memenuhi. Oke, misalkan kita ganti K sama dengan 0, berarti bagaimana? 6X sama dengan 60 derajat plus 0 kali 360 derajat. Berarti ini 60 derajat, 0 kali 360 derajat itu kan 0, tetap ya. Berarti 0 tambah 3, 60 derajat tambah 0 itu kan 60 derajat. Berarti ini hasilnya 60 derajat. Berarti ini masih memenuhi karena batasnya 0 sampai 360 derajat. Nah, karena memenuhi, kita lanjut K-nya kita ganti 1. Nah, sekarang misalkan K sama dengan 1, berarti kan ini menjadi X sama dengan 60 derajat plus 1 kali 360 derajat. Ini berarti 60 derajat, 1 kali 360 derajat itu tetap ya 360 derajat. Kemudian ini dijumlah itu berapa? 60 derajat tambah 360 derajat itu berarti menjadi 420 derajat. Nah, ini tidak memenuhi karena batasnya hanya 0 sampai 360 derajat. Berarti ini tidak memenuhi. Kita tulis saja TM. Yang memenuhi hanya 60 derajat untuk rumus yang pertama. Sekarang kita ke rumus yang kedua. Untuk cos, rumus yang kedua itu seperti ini ya. X sama dengan min alpha plus K360. Oke. Berarti X nya kan tetap min alpha. Min alfanya tadi 60 derajat ya, alfanya tadi 60 derajat ini ya, 60 derajat ini kan alfanya, berarti kita ganti alfanya di sini ya, menjadi 60 derajat, berarti min 60 derajat ya, plus K kali 360 derajat. Nah, sekarang karena sudah menjadi X sama dengan, kita ganti lagi K-nya 1, K-nya 0, kita mulai dari 0. Berarti ini K sama dengan 0.
berarti menjadi X sama dengan min 60 derajat plus K-nya kita ganti 0, 360 derajat, berarti ini menjadi min 60 derajat tambah 0. 60 derajat tambah 0 hasilnya min 60 derajat. Berarti karena di sini min itu berarti kita tidak bisa, berarti ini tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi syarat. Oke, karena tidak memenuhi syarat dan min, karena kan kalau kita gantikannya sama dengan 1 itu berarti kan meningkat. Berarti kita coba apabila K-nya sama dengan 1 di bawahnya sini. Apabila K sama dengan 1 berarti bagaimana? X sama dengan min 60 derajat. Rumusnya masih sama ya. Rumusnya masih sama 60 derajat. Ditambah K kan dari 1 berarti 1 360 derajat. Berarti min 60 derajat tambah 1 kali 360 berarti itu hasilnya 360 derajat. Ini kita jumlahkan hasilnya 300 derajat. Berarti di sini 300 derajat. Apakah 300 derajat itu dari 0 sampai 360? Ya, berarti ini jelas itu memenuhi. Karena memenuhi kita lanjut lagi ke K sama dengan 2. Misalkan K sama dengan 2 bagaimana? Oke, kita akan saja X sama dengan min 60 derajat. Nah, saya percepat saja, ini 2 kali 360 derajat berarti min 60 tambah 720 derajat. Hasilnya berapa ini? 660 derajat. Berarti ini tidak memenuhi karena jaraknya 0 sampai 360. Nah, sekarang kita gabung semua. Kalau sudah tidak memenuhi kita gabung semua. Yang memenuhi apa saja nih? Nah, ya. Yang memenuhi apa saja? Oke. Cek 1 60 derajat, kemudian 2 berarti ada 2 ya yang tidak memenuhi, yang memenuhi ada 2 ya, yaitu 60 derajat sama 300 derajat. Berarti kesimpulannya himpunan penyelesaiannya itu berapa? 60 derajat dan 300 derajat. Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga, contoh yang bentuk tangan ya, persamaan trigonometri bentuk tangan. Tadi kan sin sama cos sudah, sekarang tangan. Nah, sekarang juga kita akan mencoba yang dalam bentuk radian. Nah, dalam bentuk radian itu atau yang seperti contoh ini ya. Oke, tentukan persamaan himpunan penyelesaian dari persamaan ini, tangan 2x sama dengan akar 3, di mana x-nya itu 0 sampai pi. Diingat pi itu 180 derajat sebenarnya kan. Oke, yang perlu kita lihat di dalam rumus radian itu harus tangan X sama dengan tangan alfa. Oke, berarti kita mengubah soal ini kan sudah tangan 2X tetap ya. Akar 3 itu tangan berapa? Tangan akar 3, tangan berapa yang hasilnya akar 3 gitu kan. Oke, akar 3 itu tangan berapa? Kan sebenarnya kalau di dalam tabel kemarin itu kan tangan 60, tapi karena ini dalam bentuk radian, kita mengubah ini ya juga dalam bentuk radian juga. Berarti menjadi tangan 60 itu pi per 3. Berarti ini kita ganti tangan pi per 3. Sekarang masukkan ke rumus, alfanya berapa? Sudah dalam bentuk seperti ini ya, tangan X sama dengan tangan alfa. Alfanya berapa? Alfanya berarti ini pi per 3. Oke, sekarang kita masukkan ke rumus. Berarti kan ini di sini rumusnya nih ya, X sama dengan A, berarti X nya itu kan ini semua itu X, berarti ini 2X sama dengan alfanya itu pi per 3, berarti di sini tulis pi per 3 plus K kali pi. Dilihat yang ruas kanan itu kan ada pi sama pi, di sini kan ada pi dan pi. Pi nya itu bisa kita keluarkan sebenarnya, bisa kita keluarkan ya kan, di sini menjadi pi. Nah, kurung buka, pi-nya kan hilang, yang pi per 3 itu kan pi-nya hilang, berarti menjadi 1/3 saja. Kemudian pi yang belakang hilang, tinggal K, berarti 1/3 plus K. Di sini tetap 2X sama dengan. Nah, karena masih dalam bentuk 2X itu kan kita belum jadi rumus, karena yang dicarikan himpunan penyelesaian dari X. Berarti ini harus membuat X sama dengan berapa. Berarti kita ini dibagi 2 semua, ini bagi 2 semua. Dibagi 2, berarti ini menjadi X sama dengan pi per 2 1/3 tambah K.
Karena sudah menjadi X sama dengan, ini berarti sudah menjadi rumus. Sekarang seperti tadi, K-nya kita ganti 0 karena bilangan bulat nih, karena ganti 0 dulu. Misalkan sama dengan 0, berarti ini menjadi X sama dengan Pi per 2 1/3 tambah 0. Berarti ini menjadi Pi per 2 kali 1/3. Nah, ini berapa? Berarti ini menjadi Pi 2 kali 3 itu 6, berarti Pi per 6. Berarti X nya Pi per 6. Ini berarti memenuhi ya, karena mau sampai Pi per 6 kan masih memenuhi. Oke, karena masih memenuhi kita naik level lagi. Misalkan K nya sama dengan 1, bagaimana? Berarti ini X sama dengan Pi per 2 1/3 tambah 1. Nah, kita yang dalam kurung dulu yang dikerjakan. Berarti ini Pi per 2 1/3. Samakan penyebut, berarti kan 1 per berapa per berapa yang hasilnya 1, karena penyebutnya di depannya itu 3, kan 1/3. Satunya itu bisa kita ganti 3/3, itu kan juga 1. Karena sudah sama, kita bisa mengerjakan. Berarti ini menjadi Pi per 2 yang dalam kurung, berarti 1 tambah 3 itu 4. Penyebutnya kan tetap. Oke, berarti kan ini bisa kita coret ya, ini bisa kita coret 4 sama 2, berarti atasnya 2. Oke, berarti hasilnya 2/3 Pi. 2/3 Pi masih memenuhi? Masih, berarti ini M memenuhi. Karena masih memenuhi, kita lanjut lagi. Misalkan K sama dengan 2, itu bagaimana ya kira-kira? Misalkan K sama dengan 2, itu bagaimana? Berarti ini menjadi X sama dengan Pi per 2 1/3 plus 2. 2 itu 6/3 ya, kita ganti saja 2 itu 6/3. 2 itu 6/3, berarti 1/3 tambah 6/3. Oke, berarti di bawahnya biar tidak terlalu rumit penghitungannya, tidak mepet gitu ya. 1 tambah 6 7/3, berarti ini 7 Pi per 2 kali 3 6. Apakah ini masih memenuhi? Tidak, karena batasnya ini ya, batasnya 0 sampai Pi saja, berarti 7 Pi per 6 itu tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi ya, yang ini hanya 1 2, hanya ada 2 saja. Oke, berarti karena ada 2 saja, himpunan penyelesaiannya bagaimana? Himpunan penyelesaiannya itu berarti X nya itu Pi per 6 dan 2/3 Pi. Seperti itu ya cara pengerjaannya untuk contoh yang fungsi tangan. Gitu. Mantap jiwa. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita ketemu lagi di video selanjutnya tentang persamaan trigonometri ya. Oke, tetap semangat. See you, Ganpati.